Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barirotul Musalamatul Jannah akan mempresentasikan atau menjelaskan filsafat sosial tentang Thomas Hobbes. Langsung saja, yaitu pemikirannya Thomas Hobbes. Yang pertama, pemikiran empirisme Thomas Hobbes. Inti pemikiran Thomas Hobbes berakar pada empirisme atau berasal dari bahasa Yunani empiria yang faedahnya artinya berpengalaman dalam bergaul. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman merupakan asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes sendiri, filsafat merupakan suatu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat berupa fakta yang mampu diteliti, segala yang mempunyai ditentukan oleh sebab tertentu, yang merupakan dan yang mampu diteliti oleh indera manusia, dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia atau bertentangan dengan rasionalisme. Dengan menyatakan yang aci hanyalah indrawi, Hobbes mendapatkan jaminan atas kebenaran. Yang kedua yaitu materialisme. Hobbes merupakan seorang materialistis. Ia meyakini bahwa manusia, termasuk muslihatnya dan bahkan Tuhan, terdiri atas materi, meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya. Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. Yang ketiga yaitu tentang kemandirian filsafat. Hobbes diketahui sebagai noda seorang perintis kemandirian filsafat. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disusupi gagasan-gagasan religius. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat merupakan objek lahiriah yang bangkit beserta ciri-cirinya atau ciri khasnya. Menurutnya, substansi yang tidak mampu berubah seperti Allah atau Tuhan, dan substansi yang tidak mampu diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan lain-lain bukanlah objek dari filsafat. Hobbes menyatakan bahwa filsafat harus membatasi diri pada persoalan kontrol atas dunia. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes menyatakan bahwa mempunyai 4 anggota di dalam filsafat, yakni diantaranya yang pertama yaitu geometri, yang merupakan refleksi atas benda-benda dalam ruang. Yang kedua, fisika, yang merupakan refleksi timbal balik benda-benda dan gerak mereka. Yang ketiga, etika, yang dalam pengertian Hobbes sendiri dekat dengan psikologi, maksudnya refleksi atas harapan dan perasaan manusia serta gerak-gerak mental. Yang keempat, politik, yang merupakan refleksi atas institusi-institusi sosial. Hobbes menyatakan bahwa keempat anggota tersebut saling berkomunikasi satu sama lain. Karena itulah Hobbes berorientasi bahwa warga dan manusia mampu dilihat menempuh gerak dan materi dalam fisika. Yang keempat, tentang pengenalan. Sebagai penganut empirisme, Hobbes mengasumsikan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman semata-mata, tidak seperti kaum rasionalisme. Pengenalan dalam daya upaya hanyalah mempunyai fungsi mekanis. Pengenalan dalam daya upaya dimulai dengan kata-kata yang menunjukkan pada tanda-tanda yang tertentu, yang sebenarnya sesuai dengan adat saja. Pengertian umum hanyalah nama belaka, yaitu sebagai nama untuk gambaran-gambaran ingatan tersebut, bukan nama benda pada dirinya sendiri.
Pengalaman indrawi terjadi karena gerak benda-benda di luar manusia yang menyebabkan mempunyainya rangsangan terhadap indera manusia. Rangsangan tersebut diteruskan ke otak dan dari otak ke jantung. Di dalam jantung timbullah reaksi tertentu yang merespon pengamatan tersebut. Yang kelima yaitu manusia. Pandangan Hobbes terhadap manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? What makes him tick? Di sini Hobbes sendiri membandingkan manusia dengan suatu jam tangan yang bangkit secara teratur karena mempunyai onderdil di dalamnya. Hobbes memandang manusia secara mekanis belaka. Manusia merupakan setumpuk material yang melakukan pekerjaan dan bangkit menurut hukum-hukum pengetahuan dunia. Untuk itu ia menyingkirkan segala jenis anggapan moral metafisik tentang manusia. Contohnya, pandangan bahwa manusia memiliki kodrat sosial, kebebasan, keabadian jiwa, dan lain-lain. Jiwa dan daya upaya budi hanya dianggap sebagai anggota dari anggota mekanis di dalam tubuh. Setelah mengetahui keseluruh kaitan selang onderdil dari suatu jam tangan, maka kita mampu mengetahui prinsip kerja yang menyebabkan jam tangan itu bangkit. Kesimpulannya yaitu penghabisan Hobbes tentang faktor penggerak manusia merupakan psikis manusia, yaitu nafsu. Nafsu yang sangat kuat dari manusia merupakan nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Dari landasan pemikiran itulah, Hobbes selanjutnya merumuskan pandangannya tentang negara yang amat terkenal, yaitu pemikirannya tentang negara sendiri. Tentang negara terdapat di dalam karya akbarnya terbesar yang berjudul Leviathan. Leviathan merupakan nama hewan di dalam mitologi Timur Tengah yang amat buas. Di dalam filsafat Hobbes, Leviathan merupakan simbol suatu sistem negara. Seperti Leviathan, negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh seluruh rakyatnya. Karena hanya dengan cara inilah manusia mampu mengalami ketertiban dan kebahagiaan. Di dalam pandangannya tentang manusia sendiri, Hobbes berpendapat bahwa seluruh perilaku manusia ditentukan oleh kepentingan mempertahankan diri atau takut akan kehilangan nyawanya. Dengan mengetahui hal tersebut, Hobbes merasa mampu menjawab pertanyaan bagaimana manusia harus bersikap baik, yaitu kuasailah rasa takut mati mereka. Bila manusia diancam dan dibuat takut, ia akan mampu mengemudikan emosi dan nafsunya sendiri sehingga kehidupan sosial mampu terjamin. Karena itu, negara haruslah menekan rasa takut mati dari kebangsaannya supaya setiap orang berbuat baik. Terus ada bentuk-bentuknya negara, yaitu yang pertama, terbentuknya negara itu menurut Hobbes, manusia tidaklah bersifat sosial. Manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu harapan mempertahankan diri. Karena kecenderungan ini manusia bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain. Homo homini lupus atau manusia merupakan serigala untuk sesamanya. Keadaan ini mendorong terjadinya perang seluruh melawan semua atau bellum omnium contra omnes. Inilah keadaan alamnya saat belum terbentuknya negara. Akan tetapi bila sambung menyambung terjadi perang seluruh melawan seluruh, tentu saja eksistensi manusia juga terancam. Untuk itu manusia mengadakan suatu kontrak
bersama untuk membangun negara yang mengharuskan mereka untuk hidup dalam perdamaian dan ketertiban. Yang kedua yaitu status negara itu sendiri. Negara berkuasa secara mutlak dan berhak memilih nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian. Status mutlak dimiliki negara sebab negara bukanlah rekan kontrak, melainkan hasil dari kontrak antar warga negara. Artinya di dalam kontrak tersebut membentuk suatu negara, setiap berkebangsaan telah menyerahkan seluruh hak mereka untuk negara. Akan tetapi negara sama sekali tidak punya kewajiban apapun atas warganya, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab pada rakyat. Negara mempunyai di atas seluruh kebangsaan dan kekuasaan serta mutlak. Selanjutnya, negara juga berhak menuntut ketaatan mutlak kebangsaan untuk hukum-hukum yang mempunyai serta menyediakan hukuman.